memberikanmu sebuah pekerjaan di tempat lain dalam hotel. Saat itu tidak banyak orang di sana, karena sudah dimulainya acara perjamuan makan, sehingga semua orang pasti sudah pergi ke lantai 2 untuk bersiap makan di sana. Seluruh kondisi dan pikiran Lily seolah runtuh, dia duduk di sana sambil berurai air mata. Di sebelahnya, dia ditemani oleh Nita dengan raut wajah yang tak enak dipandang. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Lily, sudah jangan sedih. Atau kamu coba pastikan lagi saja pada Tom, ibu akan coba menghubunginya. Sepertinya dia itu sebenarnya orang yang baik. Kalau dia bersedia untuk putus hubungan dengan wanita itu, ibu rasa kalian berdua masih bisa untuk terus bersama. Ibu, kok bisa-bisanya ibu berkata seperti itu? Hanya demi uang yang tak seberapa. Apa ibu mau mendorongku ke dalam lubang api? Ujar Lily sambil menangis dan menatap ibunya. Keisa dengan cepat berkata, sudah jangan bahas hal ini lagi. Hari ini adalah hari perayaan ulang tahun nenek yang ke-80 tahun. Sudah kamu jangan sedih lagi. Ini semua gara-gara Damar. Masalah seperti ini harusnya bisa dibicarakan secara pribadi. Untuk apa dia berbicara di depan umum seperti itu? Kenny juga mencibirnya. Ya, hanya karena punya uang dia berlaga seperti jagoan. Padahal tak tahu juga dari mana dia bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Lily menggertakkan giginya, lalu mendongakkan kepalanya dan menyeka air matanya berkata, jangan salahkan masalah ini padanya. Dia sebelumnya sudah pernah mengingatkanku bahwa Tom tak pantas untukku. Tom berpacaran denganku hanya untuk mendekati Om saja. Dia benar-benar sudah menipuku. Apa kalian masih tak mengerti? Setelah kepulangan Damar, ibuku menjadi benar-benar agresif padanya. Aku tak menyalahkannya, tapi aku menyalahkan diriku sendiri yang sudah dibuat buta olehnya. Dari sudut tangga dekat tempat itu, Damar terdiam sejenak lalu mengusap-usap hidungnya dan berkata, dan hatinya merasa sedikit lega. Mereka, saat masih kecil dahulu hubungannya dengan Lily sangatlah baik, sedangkan hubungannya dengan Kenny dan Keisa terbilang biasa saja. Lily dapat memahami tindakannya saja itu sudah cukup baginya. Nita terduduk sambil menghela napasnya. Kamu sekarang bekerja di perusahaannya dan sekarang Damar telah jelas menyinggungnya. Lalu bagaimana sekarang kamu bisa bertahan di perusahaannya? Aku berhenti saja bekerja di sana, ujar Lily. Damar memang benar-benar pembawa bencana, kepulangannya telah membuat kita semua malu. Dan sekarang kamu malah kehilangan pekerjaanmu. Ujar Nita sambil menggertakkan giginya. Lily, coba pikirkan baik-baik keluarga kita yang seperti ini. Bisa mencari orang yang latar belakangnya bagus seperti Tom itu sangatlah susah. Kalau dia benar-benar sudah jelas tahu di depan adalah lubang api, tapi masih memaksakan anak perempuannya untuk masuk ke dalamnya. Tante ini benar-benar sosok yang mata duitan, ujar Damar sambil mengusap-usap hidungnya lalu berjalan menghampiri mereka. Dia benar-benar seperti bayangan Amelia di dalam tubuh Nita. Semuanya sama saja mata duitan. Dia sendiri merasa melakukan semua ini adalah demi kebalikan Lily. Dia merasa kehilangan menantu idamannya dan mulai memiliki rasa benci pada Damar. Untung saja, Lily dan Sisi memiliki karakter yang berbeda. Di sebelahnya, Kenny mengerutkan dahinya dan berkata, Damar, memang tak ada habisnya setelah beberapa tahun mendekam di penjara. Sekarang mentang-mentang sudah punya uang. Kamu jadi bisa menuding keluarga seperti itu. Ya, kamu tahu tidak Tom sudah sepakat dengan aku dan juga kakakku, untuk aku bisa pergi bekerja di perusahaan mereka. 1 bulan 24 juta dan sekarang kamu malah mengacaukannya. Sehingga kami jadi tak memiliki pekerjaan, ujar Keisa pada Damar. Damar menatap ke arah Kenny dan Keisa, mengusap-usap hidungnya lalu berkata, pantas saja kalian sangat menjilat padanya, ternyata karena ini alasannya. Aku sudah jelas mengatakan, dia melakukan ini semua hanyalah untuk memanfaatkan kalian saja, tujuan dia yang sebenarnya adalah untuk mengambil investasi Navis Group. Kalian sebulan digaji 20-an juta lebih, itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan dia yang ingin mengambil investasi Navis Group yang bernilai ratusan miliar lebih. Aku juga sudah bilang, saat dia mendapatkan uang itu, dia akan menghancurkan hubungan kalian, ujar Damar. Itu semua hanya keluar dari mulutmu saja, ujar Keisa. Damar mengerutkan dahinya sejenak, lalu berjalan ke samping Lily, menatapnya dan berkata, Lily, sudah jangan sedih lagi. Kamu tak perlu lagi bekerja di perusahaan Tom. Dia sudah berani memanfaatkan ayah dan ibuku, dan aku tak akan membiarkannya hidup dengan aman. Tenang saja, perusahaan miliknya akan segera bangkrut dan dia akan berubah menjadi orang yang miskin dan malang. Lalu Damar berjalan ke hadapannya dan menghela napasnya. Dia lalu mengusap-usap kepala Lily seperti seorang saat masih kecil dahulu. Selanjutnya, kamu bekerja saja di Navis Group. Aku akan meminta Presdir Navis Group, Pak Binar untuk mengatur pekerjaan untukmu. Semua orang pun tercengang saat mendengarnya. Lily pun mendongakkan kepalanya menatap Damar.
Nita lalu bertanya dengan takjub, yang barusan kamu katakan itu benar atau tidak? Benar-benar akan meminta Lily bekerja di Navis Group. Damar menatap Nita sekilas jika bukan karena ayah ibunya. Dia seumur hidup tak akan pernah membiarkan saudara macam ini untuk hadir dalam hidupnya. Dia tak memedulikannya, lalu mengeluarkan ponselnya dan segera menelepon Binar. Lalu telepon itu pun tersambung. Halo, Damar, ada apa? Tanya Binar. Sepupuku baru saja kehilangan pekerjaannya, dan besok akan datang ke kantor kalian untuk melamar. Nanti kamu tolong bantu aturkan pekerjaan untuknya, yang agak santai saja dan juga gajinya lebih tinggi, ujar Damar. Binar menganggukkan kepalanya. Baiklah, kalau begitu suruh dia langsung menjadi asisten ayahmu saja. Lagi pula ayahmu juga tak memegang banyak urusan. Lebih santai, urusan gaji tahunannya. Sama seperti Eddie, 1 miliar setelah dipotong pajak apa cukup. Mendengar nominal itu, Kenny dan Keisa yang berada di sebelahnya pun bergeming, dan mereka seketika mundur selangkah menyamping. Mereka baru saja mencibir Damar karena baru saja mereka kehilangan pekerjaan mereka dengan gaji 24 juta per bulannya. Tetapi sekarang, Damar di hadapan mereka memberikan Lily pekerjaan dengan gaji tahunannya mencapai 1 miliar. Damar menganggukkan kepalanya. Tak masalah, oh ya, coba tolong periksa perusahaan game milik Tom, pikirkan cara untuk membuatnya bangkrut. Baiklah, ujar Binar. Setelah menutup teleponnya, Damar tak memedulikan siapapun, lalu dia menundukkan kepalanya menatap Lily. Sekarang sudah percaya, kan, apa perasaanmu sudah mulai membaik? Lily menyaksikan kejadian barusan dengan tatapan yang kosong. Lalu dia menatap Damar dan bertanya, kamu, saat kepulanganmu jelas-jelas aku tidak memberikanmu perlakuan yang baik, tetapi mengapa kamu masih mau berbuat baik padaku? Damar tersenyum, intinya karena kamu telah berterima kasih saat kamu tahu aku yang telah mengenalkanmu dengan Rima. Lagi pula kita sudah tumbuh dewasa bersama sedari kecil. Ada beberapa kesalahpahaman. Tinggal dibicarakan saja sudah selesai. Lily melipat bibirnya lalu bertanya, jadi, dari awal kamu memang benar-benar difitnah. Damar mengangguk ya, suatu saat nanti aku akan membuktikannya. Baiklah, kalau perasaanmu sudah baikan, kamu segera naik ke atas, nenek dan yang lainnya sudah menunggu kita. Nita yang berdiri di sebelahnya menjadi merasa sangat canggung. Sekarang, Damar telah memberi putrinya sebuah pekerjaan dan membuatnya menjadi sedikit bingung. Padahal beberapa saat yang lalu dia baru saja mengumpat Damar. Damar tak memedulikan mereka dan membantu Lily menaiki tangga. Di belakangnya ada Kenny dan Keisa yang masih tercengang dan tak berkata apapun. Ya, Damar di hadapan mereka mencarikan Lily sebuah pekerjaan. Tetapi dia bahkan sama sekali tak menghiraukan mereka. Mereka sebenarnya sangat ingin Damar memperkenalkan mereka untuk masuk bekerja di sana. Tetapi baru saja beberapa detik yang lalu mereka berbicara buruk tentang Damar. Sekarang jika mereka berbicara keinginan mereka itu, mereka tak cukup punya muka yang tebal untuk itu. Seketika mereka berdua pun terlihat pucat seperti baru saja memakan racun. Nita berdiri di sana, tak tahu harus berkata apa. Damar pun juga tak menghiraukannya. Sebenarnya ini merupakan solusi yang cukup memuaskan, karena Damar sebelumnya telah menjadi pusat perhatian, dan orang-orang membicarakannya saat dia mendekam dalam penjara dan kini berubah menjadi seseorang yang kaya raya. Damar pun tak menjelaskan apapun pada mereka dan duduk dekat meja. Perasaan hati Mudita sangatlah baik. Bagi mereka yang sudah lanjut usia, bisa berkumpul bersama keluarga merupakan hal yang paling membahagiakan. Setelah acara perjamuan selesai, tamu undangan yang hadir pun sudah mulai meninggalkan tempat. Ketika menunggu tamu yang hadir sudah mulai pergi, ibunya Damar, yaitu Maya Prameswari, melihat sekeliling dan bertanya, "Oh ya, Kak, bukannya kamu bilang sudah memperkenalkan seorang wanita pada Damar? Kok seharian ini tak terlihat?" Wajah dari Yeremia terlihat sedikit canggung dan berkata, saat dia mendengar Damar pernah terlibat kasus pemerkosaan, dia tak bersedia untuk hadir. Mendengar hal itu, Rudy dan Maya hanya bisa menghela napasnya. Walaupun mereka percaya bahwa selama ini Damar telah difitnah, tapi ini seolah tak ada gunanya. Julukan itu seperti sudah menempel pada tubuh Damar. Pada saat itu, Yeremia melihat ke arah Damar, sambil tersenyum berkata, "Oh ya, itu Damar. Katanya kamu sudah menawari pekerjaan pada Lily di Navis Group. Apa kamu bisa bicarakan juga pada Pak Binar, untuk memperkenalkan Kenny dan juga Keisa ke sana? Kalian ini, kan sudah tumbuh dewasa bersama semenjak kecil dulu. Dan lagi pula kita semua ini, kan saudara, harus bisa adil satu sama lain." Bersambung